2. Bahwa penyewaan itu tidak mengandung untuk kesempurnaan suatu benda yang dimaksudkan. Maka tidaklah boleh penyewaan batang anggur karena kemanfaatannya, penyewaan hewan karena susunya, dan penyewaan kebun karena buah-buahannya. Dan bolehlah menyewa seorang wanita penyusu dan adalah susunya menjadi pengikut, karena tidak mungkin memisahkannya. Dan demikian juga dimaafkan, diberi tasamuh, tinta si penulis dan benang si penjahit. Karena keduanya itu tidak dimaksudkan di atas tenaga si penulis dan si penjahit itu. 3. Adalah pekerjaan itu sanggup diserahkan pada kenyataan dan agama, maka tidaklah sah penyewaan tenaga orang lemah untuk sesuatu pekerjaan yang tidak disanggupinya. Dan tidaklah sah penyewaan tenaga orang bisu untuk mengajar dan lain sebagainya. Dan apa yang haram dikerjakan, maka agama melarang penyerahannya. Seperti menyewa tenaga orang untuk mencabut gigi yang sehat, atau untuk memotong anggota badan yang tidak diperbolehkan oleh agama memotongnya, atau menyewa tenaga wanita yang sedang berhaid untuk menyapu masjid, atau menyewa seorang guru sihir untuk mengajarkan sihir atau perbuatan keji, atau menyewa tenaga istri orang untuk menyusukan anak kecil tanpa izin suaminya, atau menyewakan tenaga penggambar untuk menggambar binatang-binatang, atau menyewakan tenaga tukang logam untuk membuat bejana-bejana dari emas dan perak. Maka semuanya itu adalah batal. 4. Adalah perbuatan itu tidak menjadi kewajiban dari orang yang disewakan tenaganya, atau tidaklah termasuk perbuatan yang tidak boleh digantikan dari orang yang menyewa tenaga itu. Maka tidak dibolehkan mengambil upah pada jihad dan segala ibadah yang lain yang tidak boleh digantikan dengan orang lain. Karena perbuatan itu tidak akan terlepas dari yang menyewa tenaga itu. Dan dibolehkan pada haji, memandikan mayit, mengorek kuburan, menguburkan orang mati dan membawa jenazah ke pekuburan. Dan mengenai pengambilan ongkos, upah, untuk mengimami salat tarawih, untuk melakukan azan, untuk memberi pengajaran dan mengajari Al-Quran, maka dalam hal ini terdapat perbedaan di antara para alim ulama. Adapun mengongkosi untuk mengajari sesuatu persoalan tertentu atau mengajari suatu surat dari Al-Quran untuk orang tertentu, maka itu adalah sah. 5. Adalah perbuatan dan kemanfaatan itu diketahui, maka penjahit itu diketahui perbuatannya dengan kain dan pengajaran Al-Quran diketahui perbuatannya dengan menentukan surat dan batasnya. Dan pembawa hewan itu diketahui dengan jumlah yang dibawa dan jaraknya, dan tiap-tiap yang menimbulkan permusuhan menurut adat kebiasaan, maka tidaklah diperbolehkan melengahkannya. Dan penjelasan itu adalah panjang. Dan sesungguhnya kami sebutkan sekadar ini untuk diketahui akan hukum-hukum yang nyata, tegas dan dapat diperhatikan pada tempat-tempat yang menimbulkan kesulitan, lalu dapat ditanyakan. Karena sesungguhnya penyelidikan mendalam itu adalah tugas mufti yang memberi fatwa, bukan tugas orang kebanyakan orang awam. Akad kelima, penyerahan modal untuk diperniagakan, kiradel. Hendaklah dijaga pada perniagaan, kiradel ini, 3 sendi, rukun. 1. Modal. Syaratnya modal itu nakat emas dan perak yang telah dijadikan uang. Dimaklumi jumlahnya dan diserahkan kepada yang akan mengerjakannya dalam perniagaan. Maka tidak diperbolehkan kiradel pada fulus, uang-uang kecil yang diperbuat bukan dari nakat, dan pada barang-barang. Karena perniagaan itu menjadi sempit padanya, dan tidak diperbolehkan perniagaan pada suatu timbunan dirham, karena kadar keuntungan tidak jelas padanya. Dan kalau disyaratkan oleh pemilik modal supaya modal itu di tangannya, maka tidak dibolehkan, karena dengan demikian menyempitkan jalan perniagaan. 2. Keuntungan.
hendaklah keuntungan itu diketahui pembagiannya dengan disyaratkan bagi pemilik modal sepertiga atau setengah atau berapa yang dikehendakinya. Kalau pemilik modal itu mengatakan, untuk kamu, keuntungan 100 dan sisanya bagiku, niscaya tidak boleh. Karena kadang-kadang keuntungan itu tidak lebih dari 100, maka tidak boleh menentukannya dengan jumlah tertentu, tetapi hendaklah dengan jumlah yang umum. 3. Perbuatan yang menjadi tugas yang melaksanakan amil, dan syaratnya bahwa adalah perniagaan itu tidak menyempitkan kepada yang melaksanakan. Dengan penentuan barang dan waktu, kalau disyaratkan supaya dengan modal itu dibelikan binatang ternak untuk mencarikan anaknya, lalu anaknya itu dibagi-bagikan di antara kedua orang yang melakukan perjanjian perniagaan, atau dibelikan gandum untuk dibuat roti, lalu keuntungan dari roti itu dibagi-bagikan di antara keduanya, maka tidak sah, karena perniagaan adalah diizinkan pada perniagaan, yaitu jual dan beli dan sesuatu yang menjadi kepentingan yang dua ini saja. Dan yang itu adalah pekerjaan, yakni membuat roti dan memelihara binatang ternak. Kalau dipersempitkan kepada yang melaksanakan dan disyaratkan bahwa dia tidak membeli kecuali dari si anu atau tidak berniaga, kecuali tentang sutera merah atau disyaratkan sesuatu yang menyempitkan pintu perniagaan, niscaya akad kiradel perniagaan itu batal. Kemudian, manakala akad itu telah dilaksanakan, maka si amil yang melaksanakan pekerja pada perniagaan kiradel itu adalah merupakan wakil. Maka dia bekerja dengan gembira sebagai wakil-wakil dalam perusahaan. Manakala si pemilik modal bermaksud melepaskan ikatan, maka dia dapat berbuat demikian. Dan apabila perjanjian itu telah dilepaskan pada masa keadaan harta seluruhnya telah menjadi uang tunai, niscaya jelaslah cara membaginya. Dan kalau ketika itu masih bersifat barang-barang dan tak ada keuntungan padanya, niscaya barang-barang itu dikembalikan kepada si pemilik modal. Dan tiadalah si pemilik modal itu memaksakan si amil yang melaksanakan untuk mengembalikan barang-barang itu kepada uang tunai, nakad. Karena ikatan perjanjian telah terlepas dan dia tidak lagi dapat mewajibkan sesuatu kepada si amil. Kalau amil berkata, aku jual barang-barang itu, sedang si pemilik modal menolak, maka yang dituruti ialah pendapat pemilik modal, kecuali apabila si amil memperoleh tanda-tanda yang jelas ada keuntungan pada modal. Manakala keuntungan itu ada, maka si amil harus menjual sejumlah barang-barang yang berasal dari modal dengan harga dari jenis modal dahulu, tidak dengan nakad yang lain. Kalau dahulu dengan modal emas, maka dijual dengan emas, dan kalau dengan perak, maka dijual dengan perak. Sehingga berbedalah yang lebih itu menjadi keuntungan. Lalu berkongsilah keduanya pada keuntungan itu. Dan tidaklah amil itu menjual barang yang lebih dari pembeliannya dengan modal itu. Manakala telah datang akhir tahun, maka haruslah mereka memperhatikan nilai harta yang diperniagakan itu untuk menunaikan zakat. Apabila telah menampak sesuatu keuntungan, maka menurut yang lebih sesuai dengan kias logika bahwa zakat bahagian si amil yang melaksanakan itu di atas si amil sendiri, dan si amil itu memiliki keuntungan dengan menampaknya keuntungan itu, dan tidak boleh si amil berjalan jauh dengan membawa harta kiradel perniagaan tanpa izin si pemilik modal. Kalau diperbuatnya juga niscaya perbuatannya itu sah. Tetapi apabila ia meneruskan, maka ia menanggung segala benda bersama dengan harganya seluruhnya. Karena penganiayaannya dengan dibawanya harta kiradel perniagaan itu menjalar sampai kepada harga dari barang yang dibawanya.
Kalau si amil itu berjalan jauh dengan keizinan si pemilik modal, niscaya diperbolehkan. Dan ongkos membawa serta menjaga harta itu adalah atas harta perniagaan, kiradol. Sebagaimana ongkos timbang, sukat dan angkut yang tiada dibiasakan oleh si saudagar sendiri akan barang yang seperti itu adalah terpikul atas modal. Adapun membuka kain, melipatnya dan pekerjaan yang sedikit yang biasa dilakukan, maka tidaklah boleh si amil itu mengeluarkan ongkos yang terpikul ke atas modal, dan di atas si amil yang melaksanakan sendiri perbelanjaan dan tempat tinggalnya bila di negerinya sendiri, dan tidak menjadi kewajibannya sewa gudang. Dan manakala ia berangkat berjalan jauh untuk harta kiradel perniagaan, maka perbelanjaannya dalam perjalanan itu adalah atas harta perniagaan. Dan apabila telah kembali, maka haruslah ia mengembalikan sisa-sisa alat perjalanan, seperti piring, kain, alas makanan del. Akad ke-6, perkongsian, yaitu 4 macam, 3 daripadanya batal, yaitu 1. Perkongsian al-mufawatlah namanya, yaitu kedua orang yang berkongsi itu berkata, kita berserah-serahan diri, supaya kita berkongsi dalam tiap-tiap sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi kita dan kerugian bagi kita. Dan harta keduanya berbeda, maka perkongsian yang seperti ini batal. 2. Perkongsian al-abdan, tubuh namanya, yaitu keduanya mensyaratkan perkongsian pada upah pekerjaannya, maka perkongsian ini pun batal. 3. Perkongsian al-wujuh, muka namanya, yaitu bila salah seorang daripada keduanya disegani orang dan kata-katanya didengar, maka dari pihaknya menggunakan perkataan, dan dari pihak yang seorang lagi bekerja, maka ini juga batal. Dan yang sah ialah ikatan perkongsian yang keempat yang dinamakan perkongsian al-inan, yaitu bercampur harta keduanya sehingga sukar membedakan di antara keduanya kecuali dengan dibagi, dan masing-masing mengizinkan kepada temannya untuk melaksanakan usaha pada harta itu. Kemudian, ketetapan dari keduanya membagikan keuntungan dan kerugian menurut dua harta modal itu. Dan tidak dibolehkan mengubah yang demikian dengan dibuat syarat. Kemudian, dengan diasingkan dari harta itu, yang tercegah melaksanakan usaha dari harta yang diasingkan. Dan dengan pembagian yang terpisah kepunyaan yang seorang dari kepunyaan lainnya. Dan yang sahih ialah diperbolehkan mengadakan ikatan perkongsian pada barang-barang yang dibeli, dan tidak disyaratkan akad uang tunai dari emas dan perak kecuali pada kiradel perniagaan. Maka sekadar ini dari ilmu fiqh adalah wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang yang berusaha. Kalau tidak, niscaya ia akan terjerumus kepada yang haram tanpa disadarinya. Adapun muamalah, jual beli dengan tukang daging, tukang roti dan tukang sayur, maka tidak dapatlah melepaskan diri daripadanya, baik sebagai seorang pengusaha atau bukan pengusaha. Dan kecederaan padanya adalah dari 3 segi, dari segi melengahkan syarat-syarat berjual beli, atau melengahkan syarat-syarat pembelian dengan pemesanan, atau mencukupkan dengan cara beri-memberi saja, karena adat kebiasaan adalah berlaku dengan menuliskan garis-garis terhadap mereka, berdasarkan keperluan tiap-tiap hari, kemudian diperhitungkan pada tiap-tiap waktu, lalu diperkirakan menurut apa yang terjadi itu dengan rela merelakan. Dan yang demikian itu termasuk apa yang kita pandang akan penetapannya dengan diperbolehkan karena kepentingan, dan penyerahan itu dianggap untuk membolehkan penggunaan, serta menunggu harganya sebagai tukaran, iwadul. Lalu halauloh memakannya, tetapi wajib menjamin pembayaran dengan memakan itu.
dan harus membayar menurut nilainya kalau hilang pada hari kehilangannya. Lalu terkumpullah dalam tanggungannya segala harga nilai itu. Apabila terdapat rela merelakan dalam jumlah manapun juga, maka seyogyanya diminta dari mereka yang bermuamalah, berdagang, itu melepaskan tuntutan secara mutlak. Sehingga tidak ada lagi suatu janji pun. Kalau terdapat terlebih kurang tentang penilaian di belakang hari, maka inilah yang harus dirasa mencukupi, karena memberatkan timbangan harga untuk tiap-tiap keperluan. Tiap-tiap hari dan tiap-tiap jam adalah pemberatan yang berlebih-lebihan. Dan begitu pula pemberatan ijab kabul serta menentukan harga sampai kepada jumlah yang amat sedikit pun adalah menimbulkan kesulitan, dan apabila banyak dari masing-masing macamnya, niscaya mudahlah menilaikannya. Kiranya Allah mencurahkan taufiknya kepada kita. Bab ketiga, tentang penjelasan keadilan dan penjauhan kezaliman pada muamalah jual beli. Ketahuilah kiranya bahwa muamalah jual beli itu kadang-kadang berlaku di atas cara yang ditetapkan oleh mufti yang memberi fatwa dengan sah dan berlakunya, tetapi mengandung kezaliman yang dikerjakan oleh yang melakukannya muamalah jual beli itu karena dimarahi Allah Ta'ala. Sebab tidaklah tiap-tiap larangan itu menghendaki kebatalan akad, kebatalan ikatan perjanjian. Dan kezaliman ini dimaksudkan ialah yang mendatangkan kemelaratan kepada orang lain. Maka kezaliman itu terbagi kepada yang umum melaratnya dan kepada yang khusus kepada yang melakukan muamalah jual beli saja. Bahagian pertama mengenai yang umum melaratnya, dan yaitu bermacam-macam. Macam pertama, ihtikar, maka penjual makanan yang menyimpan makanannya menunggu mahal harganya adalah kezaliman yang umum. Dan yang melakukan demikian adalah tercela pada agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyimpan makanan 40 hari, kemudian ia bersedekah dengan makanan itu, niscaya tidaklah sedekahnya itu menjadi kafarat bagi penyimpanan ihtikarnya. Dan Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, barang siapa menyimpan makanan 40 hari, maka terlepaslah ia daripada Allah dan terlepaslah Allah daripadanya. Dan ada yang mengatakan, seolah-olah ia membunuh manusia semuanya. Dan dari Alira, barang siapa menyimpan makanan 40 hari, niscaya kesat hatinya. Dan dari Alira juga, sesungguhnya dibakar makanan orang yang melakukan ihtikar itu dengan api neraka. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW tentang keutamaan meninggalkan ihtikar, yang bersabda, barang siapa mendatangkan makanan, lalu menjualkannya dengan harga hari itu, maka seolah-olah ia bersedekah dengan makanan itu. Dan pada kata yang lain, maka seolah-olah ia telah memerdekakan seorang budak. Dan ada yang mengatakan mengenai firman Allah Ta'ala, dan barang siapa ingin melakukan kezaliman padanya dengan tidak jujur, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. S22 Al-Hajj ayat 25, bahwa ihtikar adalah dari kezaliman dan masuk di bawah kezaliman dalam perbuatan yang dijanjikan dengan azab wa'id. Dan diriwayatkan dari setengah salaf, bahwa beliau ada di Wasit lalu membawa sekapal gandum ke Basrah. Dan beliau menuliskan kepada wakilnya, jualah makanan ini pada hari memasuki Basrah dan janganlah engkau lambatkan sampai besok. Maka sesuailah makanan itu dengan kelapangan tentang harganya. Lalu saudagar-saudagar lain mengatakan kepada sang wakil dari salaf tadi, kalau engkau lambatkan sampai hari Jumat, niscaya engkau akan beroleh keuntungan berlipat ganda. Maka wakil itu melambatkannya sampai hari Jumat. Lalu ia beruntung dengan beberapa kali dari pokok.
Maka disuratinya kepada yang punya makanan itu dengan demikian. Lalu yang mempunyai makanan itu membalasinya, "Hai Anu, kami telah merasa cukup dengan keuntungan yang sedikit, serta agama kami selamat. Dan engkau telah menyalahi. Kami tidak suka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dengan kehilangan waktu sedikit dari agama. Sesungguhnya engkau telah menganiaya kami dengan suatu penganiayaan. Maka apabila sampai kepadamu suratku ini, lalu ambillah harta itu seluruhnya dan sedekahkanlah kepada orang-orang fakir di Basrah. Dan semoga aku terlepas dari dosa ihtikar dengan tercegahnya baik ke atas diriku atau terhadap harta milikku. Ketahuilah kiranya bahwa larangan itu mutlak. Dan pemandangan padanya bergantung kepada waktu dan jenis dari makanan. Mengenai jenis, maka larangan itu datang mengenai segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang menolong kepada makanan seperti obat-obatan, jamu-jamuan, zafaran dan lain sebagainya, maka tiada sampailah larangan itu kepadanya. Meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun yang menolong kepada makanan seperti daging, buah-buahan dan yang dapat menggantikan makanan dalam sebahagian hal keadaan. Walaupun tidak mungkin secara terus-menerus, maka ini termasuk hal yang menjadi perhatian. Maka sebagian dari para ulama ada yang mengemukakan haram ihtikar pada minyak samin, madu, minyak kacang, dadih, minyak zait dan yang berlaku seperti itu. Adapun mengenai waktu, maka mungkin juga larangan itu datang pada segala waktu. Dan kepadanya lah dibuktikan oleh cerita yang telah kami sebutkan tadi tentang makanan yang memperoleh keluasan harga di Basrah. Dan mungkin juga waktu itu ditentukan dengan waktu kekurangan makanan dan manusia berhajat kepadanya. Sehingga dengan mengemudiankan penjualannya mendatangkan kemelaratan. Adapun apabila makanan itu meluas dan banyak dan manusia tidak memerlukan kepadanya dan tidak mengingininya, selain dengan harga yang murah, maka yang mempunyai makanan itu dapat menunggu. Dan ia tidak menunggu musim kemarau. Maka dalam hal yang tersebut ini tidaklah mendatangkan kemelaratan. Apabila waktu itu musim kemarau, niscaya dengan menyimpan madu, minyak samin, minyak kacang dan lain sebagainya dapat mendatangkan kemelaratan. Maka seyogyanya dihukum dengan haramnya. Dan yang menjadi perpegangan tentang tidaknya haram atau adanya haram itu adalah berdasarkan kepada mendatangkan kemelaratan. Dan ini dapat dipahami benar-benar dengan penentuan makanan itu. Dan apabila tak ada kemelaratan, maka tidaklah tersembunyi tentang kemakruhannya ihtikar makanan. Karena ditunggu oleh dasar-dasar yang membawa kemelaratan, yaitu ketinggian harga. Dan menunggu dasar-dasar yang membawa kemelaratan adalah harus diawasi seperti menunggu kemelaratan itu sendiri. Tetapi dalam tingkat yang masih di bawah daripadanya. Dan menunggu kemelaratan itu sendiri juga adalah masih kurang dari kemelaratan. Maka dengan kadar tingkat kemelaratan itu, berlebih kurangnya derajat kemakruhan dan keharaman. Simpulannya, berniaga makanan itu adalah termasuk tidak disunatkan. Karena perniagaan itu adalah mencari keuntungan. Sedang makanan itu adalah barang pokok yang dijadikan sebagai tiang kehidupan. Dan keuntungan itu adalah termasuk tambahan. Maka seyogyanya keuntungan itu dicari pada apa yang dijadikan dalam jumlah tambahan yang tidak mendatangkan kemelaratan kepada orang banyak. Dan karena itulah, setengah tabi'in mewasiatkan kepada seorang laki-laki, seraya berkata, "Janganlah engkau serahkan anak engkau pada dua macam penjualan dan dua macam pekerjaan. Menjual makanan dan menjual kain kafan. Karena ia mengharap mahal dan banyak orang mati.
Dan dua pekerjaan itu ialah menjadi tukang potong, karena pekerjaan ini mendatangkan kesesatan hati, atau menjadi tukang emas, karena yang demikian itu menghiasi dunia dengan emas dan perak. Macam kedua, melakukan dirham palsu di tengah-tengah nakat emas dan perak yang sejati. Maka itu adalah perbuatan zalim, karena mendatangkan kemelaratan kepada orang yang melakukan muamalah perdagangan, kalau ia tidak mengetahuinya. Dan kalau ia mengetahuinya, maka akan dilakukan penjualan kepada orang lain. Maka begitulah ke orang yang ketiga dan keempat. Dan terus-meneruslah pulang pergi dari tangan ke tangan. Dan umumlah kemelaratannya dan meluaslah kerusakannya. Dan dosa serta bencana semuanya itu adalah kembali kepadanya. Karena dialah yang membuka pintu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat jalan yang jahat, lalu dikerjakan jalan itu oleh orang yang kemudian daripadanya, niscaya dosa dari kejahatan itu ke atas pundaknya, dan seumpama dosa orang-orang yang berbuat dengan kejahatan itu, di mana tidak berkurang sedikit pun dari dosa mereka. Dan berkata setengah ulama, berbelanja dengan sedirham palsu adalah lebih berat dosanya daripada mencuri 100 dirham. Karena mencuri itu adalah sesuatu kemaksiatan dan sudah sempurna dan habis sehingga itu saja. Dan berbelanja dengan dirham palsu adalah suatu perbuatan bid'ah yang diada-adakan, yang menonjol pada agama dan suatu sunnah jalan yang jahat yang dikerjakan oleh orang-orang sesudahnya. Maka dosa dari kejahatan itu ke atasnya sesudah ia meninggal sampai 100 atau 200 tahun. Sehingga lenyaplah dirham itu. Dan adalah tanggung jawabnya dengan kerusakan harta manusia dengan perbuatannya itu. Dan amat baiklah orang apabila ia mati, lalu matilah bersamanya segala dosanya. Dan azab yang berkepanjangan bagi orang yang mati dan dosanya tinggal terus 100 dan 200 tahun atau lebih banyak lagi, di mana dia diazabkan dengan dosa itu di dalam kuburnya. Dan ia ditanyakan dari dosa itu, sampai kepada akhir kehancuran dari dosa tadi. Allah Ta'ala berfirman, dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas peninggalan mereka. S36 Yasin ayat 12. Artinya, kami tuliskan juga apa yang mereka kemudiankan dari bekas-bekas perbuatan mereka, sebagaimana kami tuliskan apa yang telah mereka dahulukan mengerjakannya. Dan seumpama itu firman-Nya, di hari itu diberitakan kepada manusia apa yang didahulukannya dan apa yang dikemudiankannya. S75 Al-Qiyamah ayat 13. Sesungguhnya yang dikemudiankan ialah bekas-bekas perbuatannya dari jalan yang jahat yang dikerjakan oleh orang lain akan jalan yang jahat itu. Dan hendaklah dimaklumi bahwa pada pemalsuan uang itu ada 5 hal. 1. Apabila dikembalikan kepadanya sesuatu dari uang palsu itu, maka seyogyanya dilemparkannya ke dalam sumur, sehingga tidak sampai kepadanya lagi tangan manusia. Dan hendaklah ia menjaga diri daripada melakukannya lagi pada penjualan lain. Dan kalau dirusakannya sehingga tidak mungkin menjadi alat penukar lagi, niscaya bolehlah yang demikian. 2. Haruslah saudagar itu mengetahui tentang keuangan, bukan untuk secara mendalam betul bagi dirinya, akan tetapi supaya ia tidak menyerahkan uang palsu kepada seseorang muslim di mana ia tidak mengetahuinya, sehingga ia berdosa dengan sebab keteledorannya tentang mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Tiap-tiap perbuatan itu ada pengetahuannya, di mana dengan pengetahuan itu sempurnalah nasihat bagi kaum muslimin. Dari itu, haruslah berusaha memperolehnya, dan karena seperti inilah ulama terdahulu mempelajari tanda-tanda uang nakat emas dan perak.
karena memandang kepada agama, bukan karena keduniaan mereka. 3. Kalau diserahkan dan diketahui oleh yang bermuamalah, berdagang, bahwa itu uang palsu, niscaya ia tidak keluar dari dosa, karena tidaklah diambilnya itu, selain untuk dilakukannya kepada orang lain dan tidak diberitahukannya kepada orang lain itu. Dan kalaulah tidak ia bercita-cita demikian, niscaya ia tidak ingin sekali-kali mengambilkannya. Sesungguhnya ia dapat melepaskan diri dari dosa kemelaratan yang tertentu kepada orang yang melakukan muamalah perdagangan dengan dia saja. 4. Bahwa ia mengambil uang palsu itu, supaya ia dapat berbuat menurut sabda Nabi SAW, dikasihi oleh Allah akan manusia, yang memudahkan penjualan dan yang memudahkan pembelian, yang memudahkan pembayaran dan yang memudahkan menerima bayaran. Maka ia termasuk ke dalam barakah dari doa ini, kalau ia bercita-cita mencampakkannya ke dalam sumur. Kalau ia bercita-cita untuk melakukannya pada muamalah perdagangan yang lain lagi, maka itu adalah kejahatan yang telah dilakukan setan kepadanya dalam pameran kebajikan. Maka tidaklah ia termasuk dalam bahagian orang yang memandang enteng pada menerima bayaran. 5. Kami maksudkan dengan uang palsu, ialah uang yang tak ada padanya perak sekali-kali, tetapi hanya celupan, atau tak ada padanya emas, yakni pada dinar. Adapun yang ada padanya perak, kalau bercampur dengan tembaga, maka itu adalah uang negara, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Para ulama berbeda pendapat mengenai muamalah, jual beli, dengan uang tersebut. Dan sebagian besar pendapat kita memberi kesempatan padanya apabila nakat emas dan perak yang telah dijadikan uang, itu uang negeri itu sendiri, diketahui jumlah peraknya atau tidak diketahui. Kalau bukan uang negeri itu sendiri, niscaya tidak dibolehkan, kecuali apabila diketahui jumlah peraknya. Kalau ada dalam hartanya sepotong, yang peraknya kurang dari uang negeri itu sendiri, maka haruslah ia menerangkan yang demikian kepada orang yang dilakukannya muamalah, pengurusan, perniagaan. Dan jangan ia melakukan muamalah, pengurusan, perniagaan, kecuali dengan orang yang tidak menghalalkan melakukan uang itu dalam jumlah nakat emas dan perak yang telah dijadikan uang, dengan cara yang tidak tegas, jalan talbis itu. Adapun orang yang menghalalkan yang demikian itu, maka menyerahkan kepadanya adalah pemaksaan terhadap orang itu kepada kebatalan. Maka yaitu adalah seperti menjual buah anggur kepada orang yang diketahui akan membuatkannya hamar. Dan itu adalah dilarang, menolong kepada kejahatan dan bersekutu kepada kejahatan. Dan menempuh jalan kebenaran dengan contoh yang seperti ini dalam perniagaan adalah lebih sukar daripada bermuadabah, melaksanakan dengan rajin segala ibadah sunat dan menjuruskan segala waktu baginya. Karena itulah setengah ulama berkata, saudagar yang benar adalah lebih utama pada sisi Allah Ta'ala dari seorang yang beribadah banyak. 5. Orang-orang yang terdahulu amat berhati-hati dalam hal-hal yang seperti ini, sehingga diriwayatkan dari sebahagian orang-orang yang tampil ke medan perang sabilillah yang mengatakan, aku tunggangi kudaku karena hendak memerangi kafir, maka kudaku itu tak sanggup, lalu aku kembali. Kemudian kafir itu mendekati aku, lalu aku bangun membawa diri kali kedua. Maka kudaku pun tidak sanggup, lalu aku kembali lagi. Kemudian aku berangkat bangun kali ketiga, maka kudaku itu lari daripadaku, padahal aku belum pernah mengalami yang demikian dari kudaku itu. Maka kembalilah aku dengan perasaan sedih duduk menundukkan kepala dan hati yang hancur luluh.
karena aku tidak memperoleh kesempatan memerangi orang kafir dan apa yang telah menampak kepadaku tentang tingkah laku kuda itu. Maka aku letakkan kepalaku pada tiang rumah dari bulu dan kudaku itu tidur. Lalu aku bermimpi, seolah-olah kuda itu berbicara dengan aku dan mengatakan kepadaku, "Demi Allah, engkau bermaksud memerangi kafir 3 kali. Dan engkau kemarin membeli rumput untukku dan engkau bayar harganya dengan dirham palsu. Di mana yang demikian itu? Hendaklah jangan sekali-kali terjadi selama-lamanya." Orang tadi meneruskan ceritanya, maka aku terbangun dengan perasaan gundah. Lalu aku pergi kepada tukang rumput dan aku gantikan dirham itu. Maka inilah contohnya apa yang umum kemelaratannya itu. Dan hendaklah pikirkan secara logika kepada hal yang seperti ini akan lainnya. Bahagian kedua, yang tertentu kemelaratannya kepada yang melakukan muamalah perniagaan. Maka tiap-tiap yang membawa kemelaratan kepada yang melakukan muamalah perniagaan adalah kezaliman. Dan sesungguhnya keadilan ialah tidak mendatangkan kemelaratan kepada saudara sesama muslim. Dan penentuan yang melengkapi tentang keadilan itu ialah bahwa ia tidak mencintai saudaranya selain apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Maka tiap-tiap apa saja kalau ia dimuamalahkan dengan demikian, lalu ia merasa sukar dan berat pada hatinya, maka seyogyanya ia tidak akan bermuamalah orang lain dengan cara yang demikian. Tetapi seyogyanya sama padanya antara dirhamnya sendiri dan dirham orang lain. Sebahagian ulama berkata, barang siapa menjual kepada saudaranya sesuatu dengan harga sedirham dan tidak pantas itu kalau dibelinya untuk dirinya sendiri selain dengan harga 5 denar lebih sedikit dari sedirham, maka sesungguhnya ia telah meninggalkan nasihat yang disuruh dalam bermuamalah, berdagang. Dan ia tidak mencintai saudaranya akan apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Inilah secara tersimpul, secara global. Adapun terperincinya, maka pada 4 perkara, tidak memuji barang yang dijualnya itu dengan apa yang tidak sebenarnya. Tidak menyembunyikan sekali-kali segala kekurangan dan sifat-sifatnya yang tersembunyi sedikit pun. Tidak menyembunyikan timbangan dan jumlahnya sedikit pun dan tidak menyembunyikan harganya. Dimana jikalau yang melakukan muamalah perniagaan itu mengetahuinya, niscaya tidak akan meneruskan pembelian itu. Yang pertama tadi, yaitu meninggalkan pujian, maka kalau disifatkannya benda itu dengan sifat yang tak ada padanya, maka itu adalah bohong. Kalau si pembeli menerimanya, maka itu adalah penipuan dan penganiayaan, serta pendustaan. Dan kalau si pembeli itu tidak menerimanya, maka itu adalah pendustaan dan penjatuhan harga diri. Karena pendustaan yang dilakukan itu kadang-kadang tidak mencederakan harga diri secara zahir. Kalau dipujinya barang itu menurut yang sebenarnya, maka itu adalah kata-kata yang tidak disertakan pikiran yang murni dan berkata-kata dengan kata-kata yang tidak perlu. Dan ia akan diperkirakan, dihisab terhadap tiap-tiap kalimat yang terbit daripadanya. Mengapakah ia mengucapkannya? Allah Ta'ala berfirman, tiada suatu perkataan yang diucapkan manusia, melainkan di dekatnya ada pengawas, siap sedia mencatatnya. S50 Kaf ayat 18. Kecuali dipujinya barang yang tidak dikenal oleh si pembeli kalau tidak disebutkannya, seperti disifatkannya hal-hal yang tersembunyi dari budi pekerti budak yang pria dan yang wanita dan hewan. Maka tidak mengapa menyebutkan sekedar yang ada padanya tanpa berlebih-lebihan dan bertele-tele. Dan hendaklah maksudnya supaya diketahui oleh saudaranya muslim. Lalu ia ingin pada barang itu dan sampai hajat, maksudnya disebabkan yang demikian.
Dan tiada seyogyanya sekali-kali ia bersumpah terhadap yang demikian. Karena kalau ia berdusta, maka ia telah berbuat sumpah yang menjerumuskan dirinya. Dan sumpah itu adalah termasuk dosa besar yang menyebarkan kegoncangan tanpa keberanian dengan kata-kata. Dan kalau ia benar, maka telah dijadikannya Allah Ta'ala untuk menegakkan sumpahnya. Dan sesungguhnya ia telah berbuat jahat terhadap Allah. Karena dunia adalah lebih keji untuk dimaksudkan melakukannya dengan menyebut nama Allah tanpa ada darurat. Dan pada hadits tersebut, azab neraka bagi saudagar yang mengatakan, ya, demi Allah. Dan tidak demi Allah. Dan azab neraka bagi tukang yang mengatakan, besok dan lusa. Dan pada suatu hadits tersebut, sumpah palsu adalah menghabiskan barang perdagangan dan menghapuskan keberkatan. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW di mana beliau bersabda, 3 orang tidak dipandang oleh Allah kepada mereka pada hari kiamat, orang yang kasar lagi takabur, orang yang membangkit-bangkit dengan pemberiannya, dan orang yang membelanjakan barangnya dengan bersumpah. Apabila pujian kepada barang dengan benar itu dimahruhkan, dari segi pujian itu hal yang tidak perlu, yang tidak menambahkan rezeki, maka tidaklah tersembunyi beratnya perhatian tentang persoalan sumpah. Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid dan dia adalah penjual sutera, bahwa orang mencari sutera daripadanya untuk dibeli. Lalu dikeluarkan oleh budaknya yang buruk dan yang baik dari sutera itu. Budak itu memandang kepadanya dan berkata, wahai Allah, Tuhanku, anugerahilah kami rezeki. Maka ia berkata kepada budaknya, bawalah kembali sutera ini ke tempatnya. Dan tidak dijualnya. Ia takut bahwa yang demikian itu sindiran pujian kepada barang yang diperdagangkan itu. Orang-orang yang seperti mereka ini ialah mereka yang berniaga di dunia dan tidak menyia-nyiakan agamanya dalam perniagaan. Tetapi mereka itu mengetahui bahwa keuntungan akhirat adalah lebih utama dicari dari keuntungan dunia.